واصل حضرته بعض الحدث الحضرة الشيخ من أشد البنجل الحضرة الشيخ كشف الأنوار بين حضرة الشيخ سر عبد البنجل حضرة الشيخ أبو محمد أمين بن البنجل ولجميع شيخنا ومعلمين وعلى أزواجهم وذريتهم أن الله يعطي درجاتهم جنة المرضات أهل الحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وسد التعليم والدلالة على الهدى وسد بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمي قلوبنا وقلبنا مع الهدى والطغى والآفاق والغنى والموت على دين الإسلام بيد محنات الجهاد بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من أعوذ بك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semua daripada kitab Tamimul Ghafilin, masih daripada membicarakan tentang menahan daripada marah atau emosi. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu yanbaghi lil muslimi an yakuna haliman saburan. Berkata pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, kata beliau, seyogyanya orang Islam itu bersifat daripada sabar dan tenang tadi. Fa inna dzalika min khisalil muttaqin. Karena itu membuktikan bahwasanya setengah daripada sifat para orang-orang yang takwa. Waqad madaha Allah Ta'ala al-halima fi kitabih, maka Allah sungguh memuji Allah Ta'ala akan sifat daripada tenang itu fi kitabih, dalam kitabnya Al-Quran. Faqala Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la man sabara wa ghafara, kata Allah Ta'ala wa la man sabara wa ghafara. Ya, artinya Allah alam, barang siapa yang bersabar dan memaafkan, yakni man sabara ala zulmi, maksudnya itu orang yang sabar atas dianiaya oleh orang tadi. Wa tazawwaza an zalimihi, dan adalah dia memaafkan daripada orang yang menzaliminya. Jadi orang yang menzalim memaafkan orang yang menzaliminya, yang menzalim memaafkan orang yang menzaliminya. Wa fa'anhu fa inna dzalika min azmil umur. Itulah termasuk daripada urusan yang sangat diutamakan tadi. Ayyuthabu fa'iluha, diberikan ganjaran orang yang memaafkannya tadi, ala dzalika wa yanalu ajran 'aziman, dan memiliki daripada ganjaran yang besar. Waruqiyah dihikayatkan an Wahab ibni Munabbih, daripada riwayat Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana 'abidun fi Bani Israil, adalah zaman dahulu ada seorang ahli ibadah, seorang abid fi Bani Israil, di zaman Bani Israil. Arada syaitanu an yudillahu, seorang abid ini diingini oleh syaitan untuk menggoda dan menyesatkannya oleh syaitan tadi. Falam yastati', tapi tidak bisa, ada rawat. Di zaman Bani Israil ini ada salah seorang anak buah iblis, itu syaitan tadi, yang menggoda seorang hamba, seorang ahli ibadah. Mungkin ini syaitannya kelas bintang 2 aja. Ada bintang 5, ada bintang 2, ada tapi harap. Falam yastati' fa kharajal 'abidu dzata yaumin li hajatin. Ketika ibadahnya syaitan tadi tidak bisa menyesatkan si ahli ibadah tadi, pada suatu hari keluarlah seorang abid ahli ibadah ini dihajatin, karena ada perlu. Wa kharaja syaitanu ma'hu, dan syaitan pun mengikutinya, membuntutinya dari belakang.
ibadah pada tahan pas waktu pada beribadah syaitan tadi mengiringi likai yajida minhu fursatan supaya ada kesempatan menggoda daripada si hamba si abid tadi fa'atahu min qibali syahwati wal ghadabi dengan cara menggodanya lewat syahwat dan dengan ditanamkan sifat marahnya kepada si abid tadi. Jadi si syaitan tadi bahwasanya si abid ini orang yang lebih penyangitan, orang pada tapi emosi, aku anak mempunyai emosi, hanya marah. Falam yastati' minhu, tetapi tidak berhasil juga ala syai'in atas sesuatu yang dilakukan oleh syaitan tadi. Fa'atahu min qibalil khawfi, kemudian kada berhasil lewat yang tadi dengan syahwat ditahaninya, si hamba tadi ditahan, keinginan yang kada baik ditahannya, macam-macam dilihat oleh si hamba di luar rumah tadi, tulang mana-mana, tapi tetap tahan aja si ahli abid tadi, orang ibadah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh syaitan dengan menakut-nakuti dirinya, membisik-bisikkan dirinya. Wa ja'ala yadan li alihi sakhratun, dibayang-bayangi oleh syaitan tadi di hadapannya ada batu besar yang seakan-akan jatuh dari gunung hendak diukurkan di hadapannya. Syaitan ini mencoba mengukurkan batu besar dari gunung tadi. Faidza balaghathu, maka apabila sudah tiba batu besar tadi hendak diukuri di hadapan seorang ahli ibadah tadi, zakarallah ta'ala, dia berzikir kepada Allah ta'ala, fana'at anhu, dan terhindar dari guguran batu besar. Ada berhasil. Yang syaitannya kelas 2 aja, bintang 2 nya, bintang 5 sedikit. Thumma ja'ala yatamatsalu bil asadi, kemudian kada berhasil juga lewat mengguguri batu nang ganal. Kemudian menjadi lagi si syaitan tadi menyerupa bil asadi dengan seekor singa datang wasibai di hadapannya hendak memakan ketika berjalan tadi. Fadzakarallaha ta'ala falam yubali bihi, maka tetap dia berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak memperdulikan si singa binatang buas tadi. Tsumma ja'ala yatamatsalu bil hayyati, kada berhasil juga. Kemudian syaitan itu menjelma berwujud bil hayyati seperti ular, melingkar wahwa yusalli, melingkar ular tadi ketika si abid si ahli ibadah tadi sembahyang, melingkar di kakinya. Faja'ala yatawalla 'ala qadamaihi, melilit di kedua kakinya, wa jasadihi, dan seluruh badannya dipuliti oleh si ular tadi, hatta balagha ra'sahu, sampai melilit di kepalanya. Wa kana idza arada sujuda iltawa fi mawdi ra'sihi min as-sujud. Kalau kita itu ular dipuliti di batis, habis bayang ularnya gana senar, terus sampai ke anak mematukan untung pulang masuk untung, ada ini kan dihadapi si hamba tadi, ya habis tadi, maka tiba-tiba ular tadi sampai melingkar di pinggulunya, dan seseorang si hamba tadi hendak sujud, yakni wajhahu, ketika sujud lalu ular tadi membuka untungnya, hendak mematuk, hendak menyulup ular ganalnya, atau halus kepala ganal, yakni wajhahu. Falamma wada'a ra'sahu liyasjuda, manakala hendak meletakkan wajahnya untuk sujud, fataha fahu liyaltaqama ra'sahu, hendak menelan si hamba tadi, faja'ala yanhihi hatta istamkana minal ardi liyasjuda, tetap dia
si ahli hamba, si ahli ibadah tadi hendak sujud, ular tadi disingkirkannya, diganya lawan tangan. Falamma faraga min sholatihi, manakala si abid tadi selesai daripada sembahyangnya, wa dhahaba, dan dia beralih, artinya pergi ke suatu tempat. Ja'a ilahi syaitanu, pada waktu itu syaitan setelah selesai sholat, syaitan tadi mengiringi dan mendatangi si fulan, si ahli habib tadi. Kata syaitan tadi, faqala ana fa'altu bika kadza wa kadza falam astati' minka ala syai'in. Ujar syaitan tadi, sudah aku usahakan untuk menggoda dan menyesatkanmu, tapi tidak berhasil. Wa qad badali an usadibuka, karena aku kata berhasil, aku itu tunduk lawan engkau dan hendak mengawani engkau. Jangan Bani Israil. Syaitan tidak mengawani siapa tadi? Karena kalah siasat. Ya tadi biasanya syaitannya bintang 2-nya, dia bintang 5, harap sedikit. Wala uridu dhalalataka ba'dal yaumi, aku ini berkawan lawan engkau ya syaitan tadi, dan aku tidak akan menyesatkanmu sampai hari ini. Kata syaitan, karena aku sholat tadi, aku menakut-nakuti engkau. Lalu kata siapa tadi, karena engkau menakut-nakuti dengan macam-macam perbuatan engkau, aku tidak takut. Ya siapa tadi? Ada apa? La al-yawma alladhi khawwafatni bihamdillah ma khiftu minka wala ila hajatin yawma fi musadaqatika faqala lahu ala tas'alni an ahlika. Ujar si syaitan tadi, tidakkah engkau menanya kepadaku, aku ini menggodakan ikam tahan? Apakah kau tidak menanya bagaimana aku akan menyesatkan keluarga kau? Hendakkan ma'asobah ma'adaka, karena kau tahan, aku akan menggoda keluarga kamu, menyesatkan keluarga kamu. Faqala lahu al-'abidu ana itu qablahum faqala lahu ala tas'alani amma adallu bi bani adama qala bala fa'akhbirni billadhi tasilu bi ila dhalali bani adama qala. Lalu katanya bahwasanya, kata syaitan tadi, aku menggoda daripada engkau sesudah engkau dari keluarga engkau atau dari manusia yang lain, aku goda mereka dengan 3 perkara. Kata si syaitan tadi, bisa tadi asya'a, yang pertama asyuhu, aku goda mereka dengan kikir. Wallahu, aku goda mereka yang kedua dengan sifat marah atau emosi. Wasakaru, aku goda mereka dengan apa? Dengan mabuk. Fa innal insana idza kana syahihan, yang pertama kata si syaitan tadi, apabila manusia itu adalah dia kikir, qalalna ma lahu fi ainihi bayamnahu min huquqihi, kami takuti, kami hantui mereka dengan bayangannya bahwasanya kami bisikan lawan mereka, sayang benar jika dikeluarkan zakat kewajibannya, wahai bulan bin bulan. Baik, kalau saya keluarkan, sayang harta kamu itu terbuang. Itu yang pertama. Wa idza kana ar-rajulu ghadban adarna bainana kama yudiru sibyanu al-qurrata. Yang kedua, kata istri syaitan tadi, aku goda manusia tadi dengan atau keluarga kau dengan parah itu apa? Kami permainkan mereka seperti keanakan main bola, bainahum, di antara mereka. Walau kana yuhyil mauta bida'watihi lam nai'as minhu, sekalipun ia seorang yang mampu menghidupkan orang mati dengan doanya, artinya orang itu hebat, tetap kami masukkan syaitan
dalam dirinya akan marah, sifat marah tadi. Kami tidak pernah putus asa untuk menggoda dan menyesatkannya dengan jalan marah tadi. Karena ia yang bisa, manusia tadi yang bisa kami goda, dan kami juga yang merusaknya dengan satu kata, yaitu dengan apa? Dengan ghadab, dengan emosi, dengan marah tadi. Yang ketiga, فَيَنْبَغِي لِلذَّهَبِ أَنْ يَصْبِرَ لِكَيْ يَصِيرُ أَصِيرُ الشَّيْطَانُ وَلَا يُحْبِطُ عَمَلُهُ. Yang ketiga, bahwasanya ada kami goda kata syaitan manusia tadi dengan apa? Dengan mabuk tadi. Kami sangat mudah baginya, tinggal kami menuntunnya kepada perbuatan yang dilarang, seperti kami menuntut kambing yang menurut aja lagi pada syaitan. Sudah lama itu menurut aja lagi. Kenapa? Karena sudah lama. Jadi menurut aja kayak menuntut kambing. 3 macam itu aja kata syaitan. Nah, aku berikan, aku goda lawan umat manusia dan kepada keluarga engkau yang engkau tahan tadi. Nah, engkau tahan, aku goda keluarga engkau, barang aku goda, aku sesatkan dari si syaitan. Pada suatu hari disebutkan, dzukira anna iblisa ja'a ila Musa salawatullahi ta'ala wa salamu alaihi. Suatu hari iblis datang kepada Nabi Musa untuk menggoda Nabi Musa. Faqala lahu, kata iblis kepada Nabi Musa, antal ladzi istafaka Allah Ta'ala birisalatihi wa kallamaka taqliman. Diampung oleh si iblis Nabi Musa ini. Kata si iblis, engkau pilihan Allah Ta'ala menjadi iblis untuk menjadi rasul, dan engkau sebagai kalimullahnya. Wa ana khalqun min khalqillah, sedang aku jadi iblis manusia biasa. Kayak tawadhu pulang iblis. Tawadhu merasa rendah diri. Aradtu an atuba ila rabbika, aku ini ingin bertaubat kepada Tuhan, wahai Nabi Musa. Fas'alhu, maka cobalah engkau membantuku untuk berdoa, mendoakan aku kepada Tuhan tadi. Liyatuba alayya, supaya aku itu bertaubat dan diterima taubatku. Tersibis. Fafariha bidzalika Musa alaihi salam, mendengar iblis bertaubat, lalu Nabi Musa senang dan sidin berwudu tadi. Wudu dengan apa? Dengan rukunnya dan syaratnya, kemudian sidin sembahyang sunat sidin. Kemudian apa? Sidin fada'a, berdoa. Wa shalla masyaallah, thumma qala, kemudian doa sidin apa? Ya Rabbi inna iblisa khalqun min khalqika. Ya Tuhan, ya Nabi Musa, bahwasanya iblis itu adalah di antara makhluk-makhluk pian. Yas'aluka taubata fatub alaihi, dia mau bertaubat. Fatub alaihi, maka terimalah taubatnya wahai Allah Ta'ala. Faqila lahu ya Musa, langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dengan wahyunya, ya Musa, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, innahu la yatubu, ia tidak bertaubat, ia cuma menggayai kamu, ia hanya mendustai kamu aja. Jadi Allah Ta'ala ada mungkin ia iblis itu bertaubat. Yang sudah disebutkan di Al-Quran sampai hari kiamat, ia menyesatkan manusia oleh Nabi Musa. Faqala ya Rabbi innahu yas'aluka taubata, kata Nabi Musa, ya Allah, dia minta taubat. Bahwa Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjawab,
inni istahbabtu laka ya Musa, aku penuhi doamu wahai Nabi Musa. Famarrahu an yasjuda li qabri Adam, famurhu an yasjuda li qabri Adam. Aku kabulkan, tapi engkau suruhkan padanya supaya apa? An yasjuda li qabri Adam, supaya pada sujud di kuburnya Nabi Adam. Nah, musuhnya bahari suruh hasanah. Fa'atubu alaihi, niscaya aku terima taubatnya, kata Allah Ta'ala. Faraja'a Musa masrurun, lalu Nabi Musa senang mendengarnya. Fa'akhbarahu, maka menyampaikan lawan si iblis tadi. Padalika, dengan yang demikian itu. Lalu apa reaksinya iblis ini? Tiba marah, sangit. Rupanya kekalahannya lawan Nabi Adam alaihissalam. Min dzalika, karena mendengar itu marah, emosi, wastakbara, dan menganggap diri tinggi, sombong, menolak dengan mentah-mentah. Tsumma qala ana lam asjud lahu hayyan asjudu lahu maitan. Ucapan iblis sangat benar. Aku jadi iblis ketika hidupnya pun aku menolak sujud lawan Nabi Adam tadi. Meskipun sesudah matinya aku disuruh sujud, niscaya aku tidak akan sujud juga. Thumma qala lahu Musa inna laka haqqan alayya bima tasyaffa'ta li ila rabbika. Kata Nabi Musa, atau kebaikanmu, atas kebaikanmu ujar iblis, aku meninggalkan, aku hadiahkan 3 perkara. Karena doa engkau dikabulkan, lalu aku berhadiah lawan engkau 3 perkara wahai Nabi Musa, yaitu menjadi iblis. Inda salasi khisalin, yang pertama, ulqurni hina qawdahu fa inni fi qalbika ajra minka majran dami. Yang pertama, ketika marah, ketika engkau marah kita, ingatlah padaku ya iblis, karena aku masuk ke dalam tubuhmu itu di jalan lewat peredaran darah, menjerat darah, jika aku masuk itu. Wadkurni hina tolqal aduwi bizahbi fa inni ati ibna adama hina yalqal aduwa. Yang kedua, aku hadiahkan ketika di tengah peperangan, engkau ingatlah padaku, karena aku mengganggu ingatan mereka terhadap apa? Terhadap keluarga dan anak istrinya ketika ditinggalkan perang. Artinya aku goda bahwasanya lebih baik kalau sempat perang. Jadi iblis tadi, siapa nantinya yang merobosi anak Ika, yang merobosi daripada keluarga Ika, baik mundur aja. Hebat Allah hadiahnya, hadiah iblis. Hadiahnya nggak dapat nyaman, ada sakit semua hadiah si iblis tadi. Tanda terima kasihnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidati mahramin minka fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. Yang ketiga, hati-hatilah, kata iblis, aku hadiahkan berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya,
karena akulah dan iblis yang mendalangi mereka, memuaskan syahwat mereka. Hati-hati iblis dari itu. Jadi kalau engkau pesan akan lawan umat engkau, wahai nabimu, wahai Nabi Musa. 3 tugas seperti itu. Tidak boleh iblis jadi pesannya. Wa dzukira an Luqmanil Hakim annahu qala, disebutkan daripada Luqmanul Hakim annahu qala, sungguhnya berkata, ya bunayya salasatun la tu'rafu illa fi salasatin, ada 3 macam perkara yang tidak tampak kecuali pada 3 macam perkara, kata Luqmanul Hakim tadi. Yang pertama, la ya'riful halimu illa indal ghadabi, orang yang sabar tiada tampak kecuali ketika marahnya. Jadi orang sabar itu ada ketahuan, tapi punya marahnya ketahuan tadi. Wala ya'rifu syuja'u illa indal harbi, yang kedua orang yang pemberani tiada tampak kecuali tengah bertempur di peperangan. Jadi yang namanya pemberani itu orang yang bertempur di peperangan, bukannya orang berani di rumah. Berani di rumah apa? Di sana tempelenginya sampai pinjul dahi, kuitan tamparnya sampai kita tersandat di dinding, dindingnya hancur, dindingnya kayu jabung membakas, kuitan tampus keluar tandangnya. Bukan wanita rumah. Nah, wanita itu menjadi si rumah hakim dalam peperangan melawan orang kafir. Wala ya'riful akhu illa indal hajati, saudara tiada tampak kecuali memerlukan bantuannya dalam hal penting. Itu adalah nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa dzukira anna rajulan minat tabi'ina, disebutkan seseorang daripada tabi'in, madahahu rajulun fi wajhihi, ada seseorang memujinya fi wajhihi, karena sebab pujiannya tadi. Jadi ada zaman tabi'in seseorang memuji oleh seorang laki-laki kepada anak lain, kepada seorang hamba. Qala lahu ya Abdullah, lalu ditanyanya, wahai Abdullah, lima tamdahuni ajrabasni indal qadam, engkau pernah memujiku ketika tengah marah hingga nyata kesabaranku. Dijawabnya bahwa jadani haliman, qala la, tidak. Itu adalah ucapan daripada seorang tabi'in, dipuji oleh seorang laki-laki tadi. Kemudian disebutkan lagi, salah satu min akhlaqi ahlil jannah, ada 3 macam akhlak terpuji. La tujadu illa bil karim, yang tidak mungkin tercapai kecuali dimiliki oleh penghuni surga. Itu apa? Al-afu amman zalamaka, memaafkan orang yang menganiayanya, memaafkan orang yang zalim pada dirinya, tapi rasa sulit sekali. Wal badru liman harabaka, murah hati terhadap orang yang kikir kepadanya. Wal ihsanu ila man asa'a ilaika, menolong orang yang menyalahi atau menolong orang yang membuat menjahati dirinya. Ayo, kita menolong orang yang berbuat jahat kita asal alimanan gitu. Kenapa rasa alimanan? Karena kita masih punya nafsu dan syahwat, di situ masih berlawanan. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Wasanya khul al-afwa, gunakanlah olehmu dengan apa kemaafan itu. Wa'mur bil urfi, dan berbuatlah baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Ruya bil khabari annahu lamma nazalat hadhil ayat, bahwasanya ayat ini turun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tafsiru hadhil ayat, wa qala lahu Jibril alaihi salam hatta as'ala al-alimu fadhhaba Jibril thumma ata. Nabi menanyakan kepada malaikat Jibril bahwasanya apa sebab turun ayat ini. Lalu kata Jibril, wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad, inna Allah ya'muruka an tasila man qata'aka. Bahwasanya kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, bahwasanya Allah memerintah kepadamu agar menyambung kembali daripada orang-orang yang terputus daripada ikatan persaudaraan denganmu, dan bermurah hati terhadap orang-orang yang ingin kepadamu tadi. Wa ta'fu amman zalamaka, dan memaafkan orang yang pernah menganiaya dirimu. Sebab turun daripada ayat ini. Wa ruwiya an Ibnu Ajlan an Sa'id al-Makhbari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sabba rajulun Aba Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fasakatan nabiyyu. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah bahwasanya berkata, seseorang mencaci sahabat atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sedang Rasulullah waktu itu duduk sihir dalam keadaan tenang. Wasakata Abu Bakar, dan tenang jiwa Sayyidina Abu Bakar tadi setelah dicaci orang tadi. Falamma sakata ar-rajulu takallama Abu Bakr, manakala setelah mencaci seseorang tadi lalu terdiam seseorang itu, takallama Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar menjawabnya. Faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu Abu Bakr, dan Rasulullah waktu itu cepat-cepat berdiri dari duduknya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengejar Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sabbani wasakata. Ya Rasulullah, dia memaki-maki ulun, artinya menyebati ulun macam-macam, sedang engkau tenang aja. Wasakata falamma takallamtu kumta, kenapa ketika ulun berbicara tadi biar berdiri? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ujar Nabi, innal malaka, sesungguhnya malaikat, kata Nabi, kana ya'uddu 'alaika anka hina sakata, malaikat sudah melemparkan makiannya itu kepada diri seseorang yang memaki mencaci engkau. Hina sakata, ketika kau telah tenang tadi. Falamma takallamta dhahabal malaku wa qa'ada syaitanu, tetapi sewaktu engkau hendak membalas makian cacian seseorang tadi, maka malaikat pergi dan duduklah syaitan. Qa'ada syaitan, duduklah syaitan waktu itu. Fakarihan, maka tidak senanglah, kata Nabi, fakari itu tidak senanglah aku duduk dengan syaitan tadi. Makanya Nabi aku berdiri. Waktu itu syaitan ada batatai duduk di higaku, lalu aku berdiri, ya Nabi, aku kada senang duduk lawan syaitan di higa ada. Langsung Nabi berdiri sedikit tadi. Itu maksudnya anak-anak berdiam tadi. Kemudian Nabi berdiri fi maq'adin ma'a syaitan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun kulluhunna
qulna haqqun ma min 'abdin yadlimu bi madlamatin fayafu anha ibtigha'a mardatillahi ta'ala illa zadahu Allahu biha 'izzan. Lalu Nabi bersabda 3 perkara yang merupakan suatu kebenaran. Yang pertama, tiada manusia kata Nabi yang dianiaya itu lalu memaafkannya karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti ditingkatkan derajat kemuliaannya. Pesan Nabi yang pertama tadi. Yang kedua, wa ma min 'abdin futiha 'ala nafsihi baba mas'alatin yuridu biha kathratan illa zadallahu ta'ala biha qillatan. Tiada orang menghimpun harta kekayaan kata Nabi dengan cara meminta-minta atau mengemis, kecuali ditambahi kemiskinannya. Nah, ayat Rasul aja minta, kecuali Nabi ditambahi kemiskinannya, makin tambah miskin. Wa ma min 'abdin a'dha 'atiyatan yabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa zadahu Allah ta'ala biha kathratan. Ketiga, kata Nabi, tiada manusia pemurah memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali ditambah berkah atau cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah berkah, cukup. Artinya memberi seikhlasnya, kemudian apa? Diberikan Allah taala berkah cukup. Yang berkah cukup dengan ini. Artinya setiap hari cukup terus. Kadang kurang, berlebihan, alhamdulillah. Ini malah tiap hari cukup aja. Qala haddatsani abi isnadihi an Muhammad bin Ka'b al-Qurazi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li kulli syai'in syarafun. Daripada riwayat sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, segala sesuatu punya keistimewaan. Wa inna asyrafal majalisi mastaqbala bihil qiblatu. Dan suatu perkumpulan yang teristimewa adalah yang selalu perkumpulan di situ selalu menghadap kiblat tadi. Artinya apa? Baca macam-macam bacaan, macam-macam menghadap kiblat. Wa innama tujahisuna bil amanati wa la tusallu khalfan naimi wal muhaddithi. Dan yang paling baik daripada tempat perkumpulan itu adalah yang orangnya amanah. Yang kalian jangan sholat di belakang orang yang tidur. Orang yang tidur di sini, orang yang tidak tahu hukumnya tentang sembahyang, asal sembahyang aja. Itu seperti orang yang mengikut di belakang mengikuti orang yang tidur. Imamnya tidur, makmumnya tidur juga. Wal muhadditsu, dan jangan mengikuti orang yang berhadas, yang dengan menghadap pembatal-pembatalnya berhadas. Waqtulul hayyata wal aqraba. Pesan Nabi lagi, dan hendaklah apabila kalian melihat ular dan jengking, bunuhlah binatang itu. Wa in kuntum fi salatikum, sekalipun tengah melakukan salat atau sembahyang. Ada lewat ular atau ular jengking, boleh kita mencatuknya. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Nabi, wa in kuntum fi salatikum, karena membahayakan diri. Punya rasa yakin aja ada bapak ular lewat matuk batis. Ya Nabi bunuh ular tadi atau bunuh daripada
ala daging tadi ketika kodam sembahyang, artinya hanya memberakan aja sama memutarkan diri, karena geraknya di situ dihitung geraknya untuk apa? Lid darurah. Wala tasturul jidra wala tasturul jidrana bithiyabi wa man nazara fi kitabi akhihi bi ghairi idnihi. Kemudian lagi pesan Nabi, janganlah daripada engkau menutup dinding dengan kain, artinya dinding rumah jangan sampai kain. Kenapa? Karena dilihat orang. Artinya misalnya anak berdinding rumah jangan sampai kain, jadi dindingnya, karena bisa dibelah orang. Jadi kalau pakai landing belah juga kelihatan dalamnya. Atau kata Nabi lagi, barang siapa yang membuka atau membaca surat daripada kawannya tanpa izinnya, pesan Nabi juga, baka'an nama yanzuru finnar, seakan-akan dia itu membuka memandang pada api nerakanya. Jadi apa-apa aja menabung sholat, lain pun sholat jangan macam-macam. Wa man ahabba an yakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah taala. Kata Nabi lagi, dan barang siapa yang ingin kuat kemauannya, kuat daripada keinginannya, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba an yakuna aqraman nasi falyattaqillahi taala. Kata Nabi lagi, barang siapa yang adalah dia itu ingin mulia, maka hendaklah dia banyak-banyak takut kepada Allah Ta'ala. Karena orang mulia, bukan mulia itu yang dimuliakan orang, yang di hadapan orang banyak, yang dicium tangan. Tapi mulia itu adalah orang yang takwanya lebih banyak, takutnya lebih banyak kepada Allah Ta'ala. Wa man ahabba an yakuna aghnan nasi falyakun bima fi yadillahi ta'ala aw taqu minhu bima fi yadihi. Kata Nabi lagi bahwasanya jika ingin menjadi manusia yang sugih, yang kaya, yakinlah akan jaminan Allah Subhanahu wa taala melebihi harta yang di tangannya. Artinya kita yakin rezeki kita di tangan, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Itu namanya orang sugih. Yakin rezeki kita ada, itu namanya orang sugih. Tsumma qala ala unabbiukum bisyirarikum. Lalu kata Nabi, apakah tidak aku berikan kabar orang yang paling jahat dari antara kalian, kata Nabi. Qalu bala, menjadi sahabat, inggih pun ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, man aqala wahdahu wa mana'a rabdahu wa jallada abdahu. Yang pertama, pesan Nabi, orang yang kenyang sendiri, tidak peduli kepada kanan kirinya. Kemudian apa? Kada peduli kanan kirinya, dan kelaparan. Tsumma qala ala unabbiukum bisyarrin min hada. Lalu kata Nabi, apakah tidak aku berikan kabar dengan kalian dengan sejahat daripada ini? Qalu bala, kata sahabat, ingin pun ya Rasulullah. Qala man yubghidun nasa, yaitu adalah orang yang berwatak bengis, berwatak ganas kepada manusia. Wa yubghidunahu tsumma qala, dan orangnya tadi si wataknya emosian terus. Ketujuh pemukulan ketujuh. Itu yang kedua tadi. Kata Nabi lagi, qala thumma qala ala unabbiukum bisyarrin min hadza. Apakah tidak aku berikan kabar dengan kalian dengan sejahat daripada ini? Qalu, jawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, inggih pun wahai Rasulullah. Qala man la yaqbalu 'athratan wa la yaqbalu ma'diratan wa la yaghfiru dzamban. Yaitu orang-orang yang
suka membenci dan yang dibenci kepada yang lainnya, yang tidak mau memaafkan daripada kesalahan dan tidak menerima pemaafan atau tidak menerima uzur dari orang lain tadi. Itu pesan Nabi. Qala ala unabbiukum bisyarrin min hadza. Kemudian Nabi lagi bersabda, apakah tidak aku berikan kabar dengan kalian dari sejahat ini lagi? Qalu bala ya Rasulullah. Ujar para sahabat, inggih pun wahai Rasulullah. Qala man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Yaitu kata Nabi, manusia yang tidak bisa diharap kebaikannya, artinya kebaikannya pun karena lalu tidak bisa diharap kebaikannya, dan orang yang tidak tenteram karena gangguannya. Artinya orang itu hidup merasa terancam karena gangguannya. Lalu orang tua suaminya, ada salah orang lagi karena terancam. Dengan itu hidupnya terancam karena gangguannya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW, Inna Isa alaihissalam qama bi Bani Israil. Kemudian beliau mengambil nasihat Nabi kita, mengambil nasihat Nabi Isa alaihissalam. Qama bi Bani Israil. Nabi Isa pernah menyeru Bani Israil. Faqala ya Bani Israil, kata Nabi menyampaikan kepada Nabi Isa, wahai Bani Israil, la tatakallamu bil hikmati, janganlah engkau berkata dengan kata-kata yang bijak, indal juhali, di hadapan orang jahil tadi. Fadhallamuha wa la tamna'uha ahluha, fadhallamuhu, karena engkau nantinya akan dianiaya oleh mereka, dan engkau nantinya akan dianggap mereka orang yang tidak baik. Jadi di hadapan orang jahil itu jangan seperti apa menceramahi orang jahil tadi. Wa qad qala marratan fadhallamuha wa la tuqabilu dhaliman bi dhulmin fa yubtilu fadlakum 'inda rabbikum. Jikalau itu terjadi, maka janganlah engkau tanggapi orang jahat tadi dengan membalas kejahatannya, dengan mengakibatkan lenyapnya kebaikanmu di sisi Tuhanmu. Yang kedua, pesan Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israil, al-umuru salasatun martabataini rusdahu fattabi'uhu wa amrun zahara ghaibuhu fastanibuhu. Yang kedua, wahai Bani Israil, pada dasarnya segala urusan itu terbagi 3 macam. Yang pertama, amrun tabayyana rusdahu, yang baik perkara itu terang baiknya. Apabila terang baiknya, fattabi'u, ikutilah perkara yang baik tadi. Wa amrun zahara ghayyuhu, yang kedua perkara yang buruk atau sudah jelas tidak baiknya, hindarilah, fastanibu. Wa amrun ukhtilifa fihi, yang ketiga perkara yang meragukan, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah perkara yang meragukan tadi kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Qala ba'dul hukama'i az-zuhdu fi dunya arba'atun, berkata sebagian daripada ahli hikmah menyebutkan, bermula daripada yang namanya zuhud itu di dunia 4 perkara. Awwaluha at-thiqatu billahi ta'ala bima wa'ada min amri dunya wa amri akhirati.
Pertama, mantapnya diri atas janji Allah Subhanahu wa taala, artinya dalam menjamin dunia dan akhiratnya. Artinya percaya dengan Allah taala pada apa yang dijanjikan, niscaya membuat orang tadi menjadi zuhud. Wa tsaniyatu an yakuna madhal khalqi wa dhammahum indahu wahidan. Pujian dan celaan manusia tiada perbedaan baiknya. Maksudnya tidak bangga karena dipuji dan tidak merasa hina ketika dicela. Nah, itu namanya pujian atau celaan. Bila tahan termasuk orang zuhud tadi. Wa tsaniyatu al-ikhlasu fi amalihi. Yang ketiga, ikhlas dalam segala amalnya. Warabi'atu yang keempat, an yatazawaja amman zalamahu wa la yaghdhabu ala ma malakat yaminuhu wa yakunu haliman sabura. Yang keempat, memaafkan terhadap orang yang menganiayanya, tidak memarahi pembantunya atau keluarganya, serta bersikap tenang dan sabar. Kemudian sambungannya, warawiya an Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Kesekali mudahan Allah taala rezeki dan rizwan Allah rahmati muslimin dijauhkan daripada suul khatimah dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan juga firdausnya, dan kita tidak mendapatkan Allah sebelum daripada nazarihi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratina bi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faghfir bidin wa 'allim ta'ala faghfir bidin wa 'allim ta'ala faghfir bidin wa 'allim ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli dharratin wa la